Selamat pagi, saya konsultan klaim asuransi. Pagi hari yang cerah ini kita akan berdiskusi tentang vaksin Nusantara. Vaksin Nusantara terganjal oleh statement autologus BP POM dan Kemenkes. Ya, saya bisa merasakan betapa mirisnya hati Dr. Terawan, inisiator vaksin Nusantara. Saat ini beliau berjuang untuk kemaslahatan rakyat Indonesia, tapi belum kunjung mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Tentunya lembaga yang berwenang di bidang ini. Pagi ini berita di beberapa media sosial memuat headline, vaksin Nusantara bersifat autologus. Yakin, Turki memesan 5 juta. Ya maksudnya 5 juta dosis. Ya kita tahu berita ini viral di media beberapa hari ini, tapi kita tidak tahu sumbernya datangnya dari mana. Judul headline berita ini terkesan mengejek Dr. Terawan selaku inisiator vaksin Nusantara. Tapi sudahlah, bukan itu yang mau kita bahas. Saya hanya merasa aneh, iya sangat-sangat aneh dengan pernyataan kompak BP POM dan Kemenkes yang menyatakan bahwa vaksin Nusantara bersifat autologus. Artinya hanya bisa dikembangkan secara personal, tidak bisa dipasarkan, tidak bisa dikomersialkan, dan tidak bisa dilakukan secara massal. Dan pelayanannya bersifat penelitian terbatas. Lihat ya berita-berita yang saya lampirkan di konten YouTube saya ini. Ya, saya sontak mencari tahu maksudnya autologus itu seperti apa. Setelah saya cari-cari di media, akhirnya saya menemukan bahwa cara membuat antigen untuk vaksin ini adalah dengan mengambil sel dendritik sampel darah dari masing-masing pasien, dikembangkan vaksinnya, baru kembali disuntikan kepada pasien tersebut. Artinya vaksin yang dikembangkan dan disuntikan ke si A tidak bisa dipakai untuk ke B. Nah, jika demikian bukannya tambah aneh pernyataan kompak BP POM dan juru bicara Kemenkes. Saya yakin ini bukan pekerjaannya Pak Budi Sadikin. Karena saya yakin beliau adalah menteri yang sangat capable. Anehnya adalah pernyataan bahwa vaksin Nusantara bersifat autologus dan hanya bisa pelayanan terbatas saja, tidak bisa dikembangkan secara massal. Pernyataan dan komunikasi publik ini terkesan sangat mengkerdilkan vaksin Nusantara. Aduh, Dr. Terawan, Bapak selalu kontroversial. Semua ilmu yang Bapak kembangkan belum dapat dukungan sepenuhnya dari pemerintah dan selalu terganjal oleh administratif negara. Saya cuma heran aja, apakah lembaga negara ini tidak pandai melakukan komunikasi publik? Nah, jika iya, mereka-mereka ini harus diberikan training komunikasi publik yang benar. Atau malah sengaja berkomunikasi seperti itu untuk mengganjal vaksin Nusantara. Teng, teng, teng. Nah, yang seharusnya menurut saya yang dikomunikasikan oleh BP POM dan Kemenkes kepada publik adalah apakah metode yang dipakai oleh Dr. Terawan ini dalam membuat vaksin Nusantara ini aman dan bisa dipakai oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini yang perlu dipertanyakan. Jelas-jelas publik Indonesia menunggu jawaban ini. Jika iya aman dipakai, yang hal-hal teknis mengenai pengembangan vaksin, mengenai pengambilan sampel darah untuk pengembangan vaksin, biarkan Dr. Terawan dan timnya yang mengembangkan sarana dan prasarana supaya hal ini bisa diaplikasikan secara massal kepada rakyat Indonesia. Yang perlu diketahui oleh publik itu, apakah ini aman dipakai? Jika aman dipakai, maka publik akan mau pakai vaksin Nusantara ini. Dan jika banyak yang mau pakai vaksin ini, bukannya ini menjadi massal. Logikanya di mana pernyataan kompak BP POM dan Kemenkes ini yang menyatakan bahwa vaksin ini tidak bisa dikembangkan secara massal? Nggak ada logika. Dan masalahnya ini dinyatakan kepada publik. Maka publik memahami bahwa ya vaksin Nusantara itu nggak ada harapan lagi. Dr. Terawan dan publik cuma mengharapkan pernyataan tegas dari pemerintah lewat lembaga yang berwenang. Apakah ini aman dipakai dan bisa dikembangkan di Indonesia? Jika ini aman dipakai ya tentu menjadi massal karena banyak orang mau memakainya. Dan jangan lupa, vaksin ini bisa menjadi potensi nama baik Indonesia di kancah internasional. Ini poin yang harus kita pertimbangkan.
Nah, disinilah saya merasa BP POM dan Kemenkes jangan menggunakan istilah yang membingungkan masyarakat. Benar bahwa secara teknis pembuatan vaksin itu bersifat autologus atau personal. Tapi bukan berarti tidak bisa dikembangkan secara massal. Bukan berarti tidak bisa dipakai oleh seluruh rakyat Indonesia. Kan cuma teknis pembuatan vaksinnya saja yang berbeda. Aduh, nggak ngerti gua. Antara tidak pandai berkomunikasi secara publik atau ada udang di balik bakwan. Ya kita tidak tahu lah ya. Rahasia umum katanya. Kenyataannya banyak hal di negara kita yang menjadi rahasia umum. Bah, rahasia kok bisa umum? Cuma di republik ini aja yang ada seperti itu. Saya kok jadi teringat metode DSA atau bahasa awamnya metode terapi cuci otak yang dulu menjadi kontroversi antara Dr. Terawan dan ID. Padahal metode ini banyak dipakai oleh pejabat negara dan banyak pengakuan akan manfaatnya. Nah, bingung kan? Polanya hampir sama. Kenapa ya? Seolah-olah di negeri ini kreativitas itu tidak dihargai, tidak didukung. Nanti ketika diakui oleh negara lain, kita baru ribut. Oh, itu punya kita. Oh, itu punya saya. Entahlah. Kadang orang yang diberi kuasa dalam lembaga berwenang pemerintahan ini selain pintar, harus berani membuat terobosan. Ya, jangan hanya semata-mata menafsir kalimat yang ada di dalam undang-undang saja. Atau fatalnya malah bersembunyi di balik bakwan sambil menunggu udang. Konsultan klaim asuransi untuk Indonesia hebat.